Di awal film, kita bertemu dengan karyawan paling berdedikasi dan pekerja keras di Starbucks, Sam Dawson, seorang pria dengan autismenya dengan bangga dan tidak pernah membiarkan hal itu menghalangi semangat hidupnya. Suatu pagi, ia mendapat panggilan dari rumah sakit, bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Sam berlari melintasi jalan-jalan New York untuk mencapai rumah sakit. Di sana, ia melihat Rebecca, ibu calon putrinya, meringis kesakitan. Dia mencoba membantu, tapi segera disingkirkan oleh para perawat. Kemudian, para perawat memperkenalkannya pada bayi perempuan yang sempurna. Saat itu juga, Sam tahu dengan pasti bahwa dia akan melakukan segalanya untuknya. Sebagai seorang penggemar berat The Beatles, Sam memberinya nama Lucy Diamond Dawson sesuai dengan lagu terkenal. Namun, Rebecca tidak terlalu senang dengan kelahiran putri mereka. Ketika meninggalkan rumah sakit, Sam memeluk Lucy erat dan berlari mengejar bus yang akan membawa mereka pulang. Melihat hal itu, Rebecca mengubah jalannya dan menghilang ke dalam kerumunan. Mereka memang tidak pernah berada dalam hubungan yang nyata. Dia memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak menjadi seorang ibu. Sam memanggilnya, tapi sia-sia. Ditinggalkan dengan putrinya, ia berdiri di sana tanpa daya saat pintu bus tertutup. Meskipun kondisinya, Sam berusaha yang terbaik untuk menjadi ayah yang pantas bagi anaknya. Di tengah malam, Sam bangun untuk mengganti popok Lucy, membuat popok dari kain besar dan pin lencana. Dia pergi ke Indomaret untuk membeli popok, susu formula, dan perlengkapan bayi lainnya, meskipun ukuran toko membuatnya merasa tersesat. Sam berusaha keras, tapi Lucy terus menangis sepanjang hari dan nyaris tidak tidur. Mendengar tangis bayi yang keras, tetangganya Annie menawarkan bantuan. Dia memberinya panduan memberi makan sesuai dengan acara TV yang dia tonton. Sam lupa tentang bagian lain dari hidupnya. Teman-temannya, Brad, Robert, Yo, dan Ifty, semua mendukungnya. Namun, mereka hanya datang dan menghabiskan waktu bersama Sam dan Lucy. Mereka bermain dengan Lucy dan membantu mengalihkan perhatian Sam dari tugas melelahkan. Hari-hari berlalu dan Lucy semakin besar, Sam tidak bisa membawanya bekerja. Sam meminta Annie menjaga Lucy, awalnya Annie menolak, Annie akhirnya setuju. Lucy tumbuh menjadi gadis cerdas dan ingin tahu, seringkali bertanya pada Sam tentang ibunya. Dia menganggap dirinya beruntung memiliki ayah yang berbeda dari yang lain. Mereka menikmati sarapan konyol bersama di IHOP setiap hari Rabu, berkelahi bantal, bermain di ayunan, dan membaca buku. Ketika Lucy mulai sekolah, Sam dan teman-temannya membawanya belanja sepatu. Karena Sam tidak memiliki pendapatan tetap, teman-temannya tidak ragu untuk membantunya. Meskipun usianya masih kecil, situasi membuat dia harus bertindak dewasa sebagian besar waktu. Dia bekerja sama dengan ayahnya dan tidak bertengkar dengannya. Dia meminta dibawa ke Bob's Big Boy untuk makan burger, tapi melihat keraguannya untuk berubah, dia membiarkan rutinitas mereka tetap stabil dan nyaman baginya. Sam adalah ayah yang sangat mendukung dan pengertian. Saat presentasi di kelas, perhatian semua orang dialihkan oleh Sam. Hal ini membuat Lucy lupa dengan pidatonya. Melihat situasi tersebut, Sam merasa kasihan pada Lucy. Dia menyadari bahwa tidak semua orang tua di sekolah sama baiknya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Sam menyarankan Lucy untuk berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Connor. Namun, Connor ternyata adalah anak yang nakal dan tidak disukai oleh Sam. Connor merasa risih dengan Sam karena dia dianggap sebagai anak yang sok tahu. Meski begitu, Lucy tetap mencoba berteman dengan Connor. Di sisi lain, Lucy mendapatkan buku baru dari sekolah untuk dibaca. Dia meminta bantuan Sam, tetapi buku itu terlalu sulit baginya. Akhirnya, dia membantu Sam dengan beberapa kata, setelah itu dia menyarankan mereka kembali membaca Green Eggs and Ham. Suatu hari, Sam duduk di restoran, mencoba mencari jawaban untuk kuis International House of Pancake agar dapat mengesankan Lucy. Saat itu, dia didekati oleh seorang wanita pekerja malam. Mereka terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, yang berakhir pada Sam dibawa ke kantor polisi. Di sana, dia bertemu dengan seorang pekerja sosial dari Departemen Layanan Keluarga dan Anak. Pekerja sosial tersebut mulai merasakan kekhawatiran tentang kesejahteraan putri Sam, Lucy. Dia menyimpulkan bahwa Sam tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak bagi putrinya. Keesokan harinya, Sam dipanggil ke sekolah oleh kepala sekolah Lucy. Di sana, dia memperlihatkan sebuah gambar yang dibuat oleh Lucy.
Gambar tersebut menggambarkan Lucy yang menggabungkan angka-angka kecil yang melambangkan ayahnya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Lucy telah menahan diri di kelas agar dapat mempertahankan kapasitas mental yang sama dengan ayahnya. Hati Sam perih mendengar hal tersebut. Malam itu, dia mencoba membantu Lucy dengan mendesaknya untuk membaca buku berbahasa Inggris yang sulit. Namun, Lucy menolak dan mengatakan bahwa dia tidak ingin membaca apapun yang ayahnya tidak bisa baca. Melihat kegigihan Lucy, Sam akhirnya mengalah. Dia kemudian membacakan buku tersebut dengan keras untuk Lucy. Pada hari Rabu berikutnya, Sam dan Lucy memutuskan untuk pergi ke Bob's Big Boy. Lucy sangat senang dan sudah mengetahui apa yang ingin dia pesan. Namun, Sam mempromosikan ingin memesan pancake Prancis dengan topping buah, seperti yang biasa dia pesan di restoran lain. Ketika pelayan melihat bahwa Bob's Big Boy tidak menyajikan pancake seperti itu, Sam menjadi kesal dan mulai berteriak. Lucy merasa ketakutan melihat ayahnya seperti itu. Pelayan berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa dia akan memeriksa dengan koki untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk membuat pancake tersebut. Lucy mulai merasa malu dengan tingkah laku ayahnya. Sam merencanakan pesta kejutan untuk ulang tahunnya dan mengundang teman-temannya, termasuk Connor dan ayahnya. Mereka semua berkumpul di rumah Sam, menantikan kedatangan Lucy. Tiba-tiba, Margaret dari Departemen Layanan Keluarga dan Anak datang berkunjung. Kunjungannya yang tidak terduga membuat Sam terkejut dan sedikit panik. Suasana semakin memanas ketika Sam terlibat dalam pertengkaran sengit dengan Connor. Situasi menjadi kacau balau ketika ayah Connor, dengan amarah yang meledak-ledak, mendorong Sam menjauh dari anaknya. Di tengah kekacauan ini, Connor mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Lucy telah memberitahu semua temannya bahwa dia sebenarnya diterima dan bahwa Sam bukan ayah kandungnya. Pengakuan ini membuat Sam terpana dan terdiam. Melihat kekacauan yang terjadi dan perlakuan Sam terhadap Connor, Margaret mengambil keputusan tegas. Dia memutuskan bahwa Lucy tidak lagi aman tinggal bersama Sam. Dengan penuh tanggung jawab, Margaret membawa Lucy ke dalam departemen pengawasan dan memberitahu Sam bahwa diskusi lebih lanjut mengenai hak asuh Lucy harus dilakukan dengan hakim. Hakim menjatuhkan keputusan yang berat. Sam hanya akan diizinkan bertemu dengan Lucy 2 kali seminggu selama 2 jam, dan itu pun hanya sampai kasusnya didengar di pengadilan untuk peninjauan lebih lanjut. Sam dilanda keputusasaan. Dia tidak menerima keputusan ini dan mulai berteriak di ruang sidang. Dia menuntut untuk membawa Lucy pulang bersamanya, namun teriakannya tidak digubris. Akhirnya, Sam diminta untuk meninggalkan ruangan. Di luar ruang sidang, teman-teman Sam berusaha menghiburnya. Mereka menyarankan agar Sam mencari pengacara untuk membantu dalam kasus ini. Sambil memberikan dukungan moral, mereka juga memberikan Sam iklan dari halaman kuning yang berisi daftar pengacara di daerahnya. Sam mengikuti saran teman-temannya dan mendatangi beberapa kantor pengacara. Akhirnya, dia tiba di kantor Rita Harrison, seorang pengacara terkenal dengan reputasi baik. Namun, harapan Sam pupus ketika Rita menolak menerima kasusnya. Dia menjelaskan bahwa Sam tidak mampu membayar biaya pengacaranya yang mahal. Meski begitu, Rita tidak tega melihat Sam yang putus asa. Dia meminta Sam untuk meninggalkan nomor teleponnya dengan asistennya, karena dia memiliki seorang teman yang mungkin bersedia membantu Sam. Sam dilanda keputusasaan. Dia membutuhkan uang untuk mendapatkan pengacara yang baik untuk membantu dalam kasus hak asuh Lucy, dan dia tahu bahwa solusi terbaiknya adalah mendapatkan promosi di tempat kerja. Dengan penuh tekad, Sam menemui bosnya dan bertanya untuk memberikan promosi dan memungkinkannya membuat kopi. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan penghasilan tambahan untuk membiayai pengacara. Namun, bosnya ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah Sam siap untuk bertanggung jawab tambahan dan khawatir tentang kualitas kopinya. Kecewa, Sam pergi dari kantor bosnya. Di hari berikutnya, dia menghadiri pesta kantor dan bertemu dengan Rita. Sam dengan penuh harap bertanya kepada Rita tentang temannya yang mungkin bersedia membantunya. Namun, Rita hanya memberikan jawaban yang singkat dan tidak memuaskan. Dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu Sam jika ada perkembangan, tetapi terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu antusias untuk membantu. Rekan-rekannya bertanya padanya siapa pria itu dan untuk terlihat ramah dia memberitahu mereka bahwa dia adalah kasus pro bono-nya. Semua tertawa, mengetahui bagaimana Rita sebenarnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
Sam dijadwalkan untuk bertemu dengan Lucy untuk pertama kalinya setelah keputusan pengadilan yang membatasi hak asuhnya. Namun, Sam terlambat. Lucy, yang sudah cemas, yakin bahwa ayahnya akan menunggu dan menolak untuk pergi tanpa dia. Waktu terus berjalan, dan 1 jam dan 45 menit telah berlalu dari 2 jam yang untuk pertemuan mereka. Tepat ketika Lucy mulai kehilangan harapan, dia melihat Sam berlari ke arahnya. Dengan penuh semangat, Lucy bangkit dan berlari menyambut ayahnya. Mereka duduk bersama, dan Sam mulai bercerita tentang Rita, pengacara yang dia temui di pesta kantor. Lucy, yang masih merasa kecewa karena Sam terlambat, mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan pernah memiliki ayah selain Sam. Sam terpesona oleh kesetiaan Lucy dan ingin meyakinkannya bahwa dia akan selalu ada untuknya. Sam membawa surat dari pengadilan yang ditujukan kepada pengacaranya, Rita. Dia berharap Rita dapat membantu dalam kasus hak asuh Lucy. Namun, ketika Sam tiba di kantor Rita, dia diabaikan. Rita sibuk dengan pekerjaannya dan tidak menunjukkan minat untuk membantu Sam. Tiba-tiba, Rita mendengar bisikan dari rekan-rekannya yang sedang bergosip tentang Sam dan kasusnya. Mereka meremehkan kemampuan Sam untuk menjadi ayah yang baik dan mengambil keputusannya untuk melawan pengadilan. Merasa terhina dan ingin membuktikan kesalahan mereka, Rita tiba-tiba berubah pikiran. Dia memutuskan untuk mengambil kasus Sam secara gratis. Rita membuka surat dari pengadilan dan membaca isinya. Dia terkejut mengetahui bahwa Sam diwajibkan untuk menghadiri evaluasi psikologis pada hari yang sama pukul 3 sore. Melihat keterbatasan waktu yang sangat singkat, Rita menawarkan untuk mengantar Sam ke psikolog dengan mobilnya. Sam tidak menyukai psikolog dan merasa tidak nyaman dengan pertanyaan sesi jawabnya. Saat psikolog mulai mengajukan pertanyaan tentang Lucy, Sam merasa semakin stres dan paranoid. Dia tidak mampu memberikan jawaban yang jujur dan akurat. Rita bersiap-siap untuk konferensi hak asuh Sam. Dia tahu bahwa dia membutuhkan bukti yang kuat untuk meyakinkan hakim bahwa Sam adalah ayah yang baik dan pantas mendapatkan hak asuh Lucy. Rita pertama kali mencoba mencari kesaksian dari teman-teman Sam. Mereka semua mendukung Sam dan bersedia berbicara tentang karakternya yang baik. Namun, ketika Rita menggali lebih dalam, dia menyadari bahwa bukti mereka tidak cukup kuat untuk memenangkan kasus ini. Rita memutuskan untuk mencari Annie, tetangga Sam yang penyayang dan suportif. Dia tahu bahwa Annie memiliki hubungan dekat dengan Sam dan Lucy, dan dia berharap Annie dapat memberikan bukti yang berharga. Namun, Annie menolak tawaran Rita. Dia menderita agorafobia akut, yang membuatnya takut meninggalkan rumah. Hari yang dinanti pun tiba, dan semua teman Sam hadir di pengadilan untuk memberikan dukungannya. Psikolog menyatakan bahwa Sam telah mengakui kebingungannya dalam peran sebagai orang tua dan telah melakukan beberapa kesalahan besar dalam hidupnya bersama Lucy. Departemen Layanan Keluarga dan Anak mencoba menggunakan pengakuan ini untuk menjatuhkan Sam, tetapi Rita dengan berani masuk dan mencecar psikolog dengan pertanyaan-pertanyaan hingga membuatnya menangis. Meskipun sedih karena Rita membuatnya menangis, Sam sebagian besar hanya bersyukur karena dia membantunya. Dia menawarkan untuk membelikan makan siangnya, tapi dia menolaknya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu berpura-pura menjadi dewasa. Ini menyakitkan bagi Sam, dia ingin pengacaranya percaya padanya dan kedewasaannya. Pada salah satu kunjungan terawasi, Lucy bilang ke Sam kalau dia boleh diajak ke taman. Sam pun membawanya, tapi Lucy malah menolak turun dari bus. Dia ingin kabur bersama Sam, tapi senangnya Sam sadar itu salah dan membawa Lucy kembali ke rumah asuh pada jam 3 pagi. Pekerja sosial Lucy marah besar, tapi Rita memohon agar dia berbelas kasih pada Sam. Keesokan harinya di pengadilan, giliran Lucy untuk memberikan kesaksian. Gadis itu bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan ayahnya kembali dan bersumpah palsu. Sam ingin dia kembali juga, tetapi dia juga tidak ingin anaknya harus berbohong di pengadilan. Setiap malam, Sam berdoa untuk Lucy. Melihat kegigihan Sam, Annie pun memutuskan untuk membantu. Dia memberanikan diri untuk melawan rasa takutnya terhadap ruang terbuka dan hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian yang mendukung kemampuan Sam sebagai orang tua. Kesaksian Annie memang sempat goyah ketika pengacara menanyakan tentang ayahnya sendiri, yang membuatnya emosional dan menitikkan air mata. Setelah konferensi selesai, Sam dan Rita mengantar Annie pulang dan kemudian menuju ke rumah Rita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari berikutnya. Di sana, mereka menemukan Willy, anak Rita, duduk sendirian menonton film.
Kedua orang tuanya bekerja lembur malam, dan dia tidak memiliki siapa-siapa untuk menemaninya di siang hari. Willy berpose dingin dan menjaga jarak saat berbicara dengan ibunya, menunjukkan ketegangan yang jelas dalam hubungan mereka. Rita mencoba mengajari Sam bagaimana memanipulasi fakta demi keuntungannya, tetapi Sam menolak untuk berbohong. Mereka berlatih sepanjang malam untuk persiapan kesaksian Sam, dan melalui proses latihan ini, kedekatan mereka melalui kepatuhan Sam terhadap bimbingan Rita. Rita meminjam salah satu lingkungan suami untuk dipakai ke pengadilan. Hari yang dinanti pun tiba. Sam mendapat promosi di tempat kerjanya dan sekarang diizinkan untuk membuat kopi. Dia berusaha sebaik mungkin, tapi berharap dengan banyaknya pesanan. Sam salah mengoperasikan blender dan merusak pakaiannya, membuatnya terlambat ke dapur. Penasihat lawan, tentu saja, siap dan bersemangat untuk memanfaatkan situasi ini. Ketika Sam akhirnya tiba, dia menjawab semua pertanyaan dengan benar, seperti yang telah dia latih dengan Rita. Namun, saat dia mulai berbicara tentang masa lalunya dan bagaimana dia pernah dipenjara, emosinya meluap. Masa lalunya adalah topik sensitif baginya. Dia merasa bersalah dan tidak mampu memberikan Lucy semua yang dia butuhkan, menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya hak asuhnya. Saat tiba saatnya berpisah, Lucy dan Sam tidak mau berpisah. Ikatan di antara mereka begitu kuat, dan mereka tidak sanggup hidup tanpa satu sama lain. Awalnya, Lucy bermaksud antagonis terhadap keluarga asuhnya yang baru, tetapi seiring berjalannya waktu dia mulai menyukai mereka. Sementara itu, Sam menutup diri sepenuhnya dan tidak menghadiri pertemuannya dengan Lucy yang telah dijadwalkan. Rita berusaha keras untuk menghubunginya, namun sia-sia. Frustrasi, Rita mendobrak pintu kamar Sam dan bersembunyi di balik dinding bata origami. Dia membujuk Sam untuk menerima bantuannya, tapi Sam menolak dengan mengatakan bahwa Rita tidak sempurna seperti yang dia bayangkan. Perkataan Sam membuat Rita marah. Dia merasa hidupnya tidak sempurna. Suaminya berselingkuh, rekan kerja tidak menyukainya, dan keluarganya membencinya. Air mata Rita mengalir, merasakan dunia runtuh di hadapannya. Sam memeluk Rita untuk menghiburnya, dan mereka pun berbagi momen keintiman yang rapuh. Terinspirasi oleh percakapannya dengan Rita, Sam mencari pekerjaan tambahan untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mulai mengunjungi Lucy kembali. Ibu angkat Lucy merasa heran melihat kedatangan Sam dan mengatakan bahwa ketidakhadirannya selama ini benar-benar menyakiti Lucy. Sam meminta maaf kepada Lucy yang sedang marah dan berusaha menenangkannya. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan takut kehilangannya. Selama evaluasi pertamanya setelah percobaan, Rita mulai menyebut semua perubahan dalam hidup Sam yang dia lakukan untuk Lucy, hanya untuk diinterupsi oleh Margaret, pekerja sosial yang memberitahu mereka bahwa keluarga angkat mendorong adopsi. Hal ini mematahkan Rita sepenuhnya. Dia menyarankan agar dia menyerahkan hak asuh kepada keluarga angkat dan mendorong untuk hak asuh bersama, membuat Sam merasa bahwa dia tidak memiliki keyakinan pada peluangnya. Sam merasa patah semangat oleh saran Rita. Sam dilanda keputusasaan dan tangisan terseduh-seduh, mengungkapkan betapa dia sangat ingin Lucy kembali dalam hidupnya. Melihat Sam menangis, Rita tak kuasa menahan air matanya. Dalam upaya meredakan ketegangan, Rita melontarkan lelucon sarkasme tentang pernikahannya. Keduanya mengangguk setuju dan tertawa getir. Bertekad untuk memperbaiki spesifikasi dengan Lucy, Sam berusaha mendekatkan dirinya ke sana. Dia memutuskan untuk pindah ke apartemen di seberang jalan dari rumah asuh Lucy, dengan harapan dapat mendorongnya untuk lebih sering bertemu dengan ayahnya. Suatu malam, Lucy nekat melarikan diri dari jendela dan berjalan ke apartemen Sam. Meskipun senang melihat putrinya, Sam tetap memikul tanggung jawab dan membawa kembali ke rumah angkatnya. Seiring waktu, Sam dan Lucy mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, yang membuat ibu angkatnya tidak senang. Kebiasaan Lucy keluar larut malam menjadi hal yang rutin, sesuatu yang tidak disukai Sam. Ketika keluarga memasang pagar di jendela kamarnya, Lucy mencoba melarikan diri melalui pintu utama dan ditangkap oleh Randy. Randy menawarkan Lucy kue jagung dari IHOP dan mengatakan bahwa dia bisa bertemu dengan ayahnya kapan saja, asalkan izin terlebih dahulu. Rita datang ke apartemen baru Sam dengan Willy untuk mempersiapkannya untuk sidang adopsi di pengadilan. Dia meminjamkan lagi satu setelan untuk pengadilan. Sam optimis untuk sidang, dan Rita sangat senang telah mengambil kasus Sam, itu membantunya sama banyaknya seperti membantu Sam. Malam itu, ketika Sam tertidur, ada ketukan di pintu, dan ternyata itu Randy dengan Lucy yang sedang tertidur.
Wanita itu menangis dan menyerahkan Lucy kepada Sam. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah bisa memberikan cinta yang sama kepada Lucy seperti yang bisa Sam berikan padanya. Dia berjanji akan ada di sisinya di pengadilan. Sam percaya padanya dan mengatakan bahwa dia selalu ingin Lucy memiliki ibu. Randy tersentuh dan menerima tawarannya tanpa pikir panjang. Sam akhirnya mendapatkan hak asuh penuh atas putrinya. Dia adalah seorang gadis yang dicintai, diidolakan, dan cerdas. Film berakhir dengan pertandingan sepak bola Lucy, yang dihadiri oleh Sam, Randy, dan suaminya, Rita, Willie, Annie, dan teman-teman sekolahnya. Meskipun keluarganya tidak seperti keluarga lainnya, mereka tetap bersama-sama, dan itulah yang penting.